أشهد حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita nikmat sehat wal afiat, terutama anugerah Allah yang besar untuk kita semua. Suatu nikmat membawa kita selamat dunia, selamat akhirat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat inilah yang menjadikan kita menjadi saksi nanti di padang mahsyar nanti, dan nikmat ini pula yang telah Allah akan mintakan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarga beliau, pada semua sahabat beliau, insya Allah pada kita semua. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar nanti kita tergolong orang-orang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam perjalanan manusia hadirin, kita nggak tahu nih hadirin, berapa banyak umur kita Allah berikan pada kita hadirin. Seorang pun tidak ada yang tahu berapa kekuatan umur kita. Ada yang diberikan oleh Allah 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada juga yang 70 sampai 90 tahun.
Ada yang ratusan tahun. Itu dulu hadirin. Ratusan tahun itu dulu hadirin. Kalau sekarang kita melihat orang ada umur 100 tahun luar biasa hadirin. Itulah perjalanan manusia hadirin. Dalam Al-Quran Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu kata Allah yang kamu lari dari mati. Kita semakin nggak mau mati hadirin kita. Yang sehat nggak mau mati, yang sakit nggak juga mau mati hadirin. Semua kita pengen sehat hadirin. Semua kita pengen senang hidup di dunia ini betapa luar biasanya hadirin. Itulah luar biasanya hadirin. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, likulli syai'in ajal. Likullil insani ajal. Setiap manusia punya ajal, punya masa-masa tertentu, pada akhirnya akan meninggal juga hadirin. Jadi itulah Allah katakan dalam Al-Quran hadirin, sesungguhnya kematian itu yang kamu lari dari mati. Kita semua ini lari hadirin. Kita semua nggak ada yang suka dengan mati hadirin. Tapi runa minhu fa innahu mulaqikum. Bagaimanapun kau lari, kematian itu akan mengejar kau juga kata Allah Subhanahu wa taala. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan oleh pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha gaib lagi Maha mengetahui hadirin. Nah inilah makanya kita hadirin dalam hidup ini berhati-hati dalam hidup hadirin. Jangan sampai apa-apa yang Allah larang, jangan sampai yang Allah perintah kita langgar hadirin. Itulah manusia hadirin. Maka itulah hadirin dalam kehidupan ini hadirin, yang paling bagus bagi kita adalah kita senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita apa yang Allah perintahkan itu kita langgar, dan apa yang Allah larang itu kita langgar juga hadirin. Itulah hadirin. Maka di sini dalam kehidupan kita jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala hadirin. Sebab apa hadirin? Orang hadirin beginilah, kita ambil contoh tentang sholat hadirin. Kita hadirin sholat satu aja hadirin, kita meninggalkan sholat itu betapa besar luar biasa dosanya hadirin. Apalagi kalau kita meninggalkan banyak sholat hadirin. Ini biasanya anak-anak remaja nih hadirin, remaja hadirin. Ingat hadirin, orang ketika dia umur 0 tahun sampai dia 11 tahun itu dia melihat pada orang tuanya hadirin. Mengacak diri pada orang tuanya hadirin. Bagaimana orang tuanya ngaca, bagaimana orang tuanya berdandan, bagaimana orang tuanya berantem pun dilihat hadirin. Itulah anak hadirin ketika dia umur 0 tahun sampai dia 11 tahun hadirin. Maka ketika itu hadirin kalau kita masukkan ajaran-ajaran agama betapa luar biasanya hadirin. Tentang sholat, tentang ibadah-ibadah yang lain betapa luar biasanya anak itu hadirin. Kan banyak anak umur 5 tahun, 6 tahun dia hafal Quran hadirin. Itulah hadirin. Kalau umur dari 12 tahun sampai dia 17 tahun, itu yang dia lihat teman-temannya tuh hadirin. Yang dia lihat temannya hadirin. Maka orang tuanya udah kurang laku hadirin, kurang laku. Orang tuanya nasihatin, dia kurang taat hadirin. Itulah hadirin. Ketika dia umur 12 tahun sampai 17 tahun. Makanya coba anak ketika dia umur 15 tahun sedang goyah-goyahnya hatinya tuh hadirin. Sedang mencari-mencarinya, cari kehidupan hadirin. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka kalau anak kita cari salah teman dia cari salah hadirin. Temannya yang nakal hadirin. Anak kita pun akan nakal hadirin. Itulah hadirin. Maka di sini hadirin, kalau orang-orang ketika dia masa umur balik itu dia tidak sholat kayak apa hadirin. Ya. Jadi ini betapa luar biasa pelajaran bagi kita hadirin. Kalau anak hadirin, misalkan hadirin, dia umur 14 tahun, 15 tahun, itu saat-saat goyah luar biasa hadirin. Saat goyah yang luar biasa, di mana anak itu hadirin mengacak hadirin. Dia cari temannya hadirin. Dia cari teman mana yang dia suka. Dia cari teman mana yang dia senang hadirin. Itu hadirin. Makanya anak remaja itu hadirin, ketika umur itu hadirin, itu paling rusak ketika umur itu hadirin. 14 tahun terus sampai 17-18 tahun hadirin. Maka anak kita hadirin, jangan sampai ini anak perempuan hadirin, terutama anak perempuan nih, hati-hati hadirin. Anak ketika dia remaja hadirin itu ya. Anak kan begini hadirin. Ketika dia umur 0 tahun hadirin, dia masih nurut orang tuanya hadirin. Diajarin oleh orang tuanya dia nurut hadirin. Ketika dia umur 14 tahun udah mulai itu hadirin, udah mulai enggak taat hadirin, udah mulai enggak taat. 15 16 terus enggak taat hadirin. Kalau dia diajarkan dari 0 tahun dia taat pada orang tuanya hadirin, nanti kesannya dia taat hadirin. Maka itu hadirin, jangan sampai ajaran agama ini kita lepaskan hadirin. Kita jangan dengerin orang-orang yang pikiran tentang masalah agama begini. Waduh hadirin, ngeri sekarang hadirin. Zaman sekarang zaman ngeri nih hadirin. Zaman sekarang kalau nggak butuh agama hadirin sekarang.
Itulah yang sangat kita takut hadirin. Zaman sekarang orang nggak butuh agama hadirin. Itulah yang sangat kita ngeri hadirin. Maka itulah hadirin, kalau kematian itu bagi manusia hadirin, Allah udah tetapkan semuanya hadirin. Nanti kita akan melihat semua amal-amal kita, melihat juga akan perbuatan-perbuatan kita hadirin. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kata Allah. Kamu akan dikembalikan pada Allah yang Maha mengetahui lagi Maha yang dia jelas, yang tidak jelas hadirin. Dan kamu akan melihat tentang apa yang engkau telah perbuat di dunia. Ya Allah, kita kalau amal kita baik kan, kita senang hadirin. Maka itu hadirin, orang kalau nggak sholat hadirin, nggak senang hidupnya hadirin, nggak tenang hidupnya hadirin. Coba hadirin, misalkan begini, seseorang hadirin, dia karyawan lah, taruhlah karyawan hadirin, dia nggak sholat hadirin, dia muslim padahal hadirin. Pas dia bangun tidur, dia cuci muka, habis itu dia dandan, dia pergi kerja hadirin. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, subuh lewat hadirin. Kayak apa seperti itu hadirin? Coba bayangin hadirin. Orang yang tidak sholat tidak berkah hidupnya hadirin. Itulah hadirin betapa luar biasa. Keberkahan Allah angkat hadirin. Kalau di rumah kita nggak ada yang sholat, ya Allah, kayak apa hadirin? Coba bayangin. Maka itu hadirin, anak-anak kita dari umur 0 tahun jaga baik-baik hadirin. Terutama dari masalah-masalah SD, SMP itu. Masalah orang yang paling banyak rusak ketika dia SMP hadirin. Ini hadirin. Karena anak-anak itu masa-masa mencari yang luar biasa hadirin. Itulah hadirin, makanya kita sedih betapa luar biasanya. Kalau orang sekarang nggak butuh agama, orang sekarang nggak ngerti agama, ngeri kita hadirin. Ya. Sebab apa? Semua nanti kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nih hadirin, taruhlah kita orang tuanya misalkan hadirin, kita bekerja, kemudian kita sholat, kita jangan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bekerja, kemudian kita sholat, kita bekerja lagi, kita sholat lagi, kita ingat terus pada Allah. Nanti anak-anak kita yang dari kecil sampai remaja itu, oh, orang tua saya sholat, orang tua saya ibadah, dia senang hadirin. Anak-anak pun akan senang hadirin beribadah itu hadirin. Ya Allah, itu hadirin. Kalau sekarang ini kita lihat hadirin betapa luar biasanya. Makin kemajuan zaman, makin luar biasa zaman, makin orang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hadirin zaman ini. Kita jangan salin zaman dan salin diri kita hadirin. Misalkan di rumah tangga di rumah tangga itu ada 2 aja yang nggak sholat. Misalkan kita punya anak 5 hadirin, 2 aja yang nggak sholat atau 1 yang nggak sholat, itu dia angkat keberkahan anak itu hadirin. Ya Allah, luar biasa hadirin. Ya. Kita jangan anggap remeh masalah sholat hadirin. Itulah yang betapa luar biasa. Sampai mati kita hadirin tuh. Coba bayangin. Sampai mati kita disuruh sholat terus hadirin. Ketika kita balik, itulah ketika dosa-dosa kita ada dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itulah ketika kita balik, dosa-dosa kita dihitung sampai kita meninggal hadirin. Kita disuruh terus diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah hadirin. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Di dalam salah satu diskusi, kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, hai Muhammad, aku berikan padamu 5 perkara. Jadi 5 sholat, 5 waktu sholat 5. Barang siapa yang menjaga sholat ini 5 waktu itu, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu ada perjanjian denganku. Kalau dia sholat, ibadahnya baik, aku akan masukkan ke dalam surga. Ya Allah, ini luar biasa ini. Allah akan masukkan ke dalam surga. Meskipun dia nggak tahajud, meskipun dia tidak duha, dia jaga 5 waktu aja. Allah berjanji, aku ada perjanjianku dengan orang tersebut, aku akan masukkan ke dalam surga. Itulah dia. Kemudian hadis Qudsi mengatakan juga, dan barang siapa dari umat Muhammad tidak sholat, tidak ibadah, ditinggalkan 1 aja, maka tidak ada perjanjianku dengan orang tersebut. Ya Allah, betapa luar biasanya. Itulah masalah sholat. Padahal baru masalah 1 tuan, masalah 1. Nah, di sini kalau kita dosa kita banyak, sholat tadi. Meskipun dosa kita banyak, sholat. Jangan tinggalkan sholat tadi. Sebab satu saat nanti kalau kita udah Allah berikan hidayah di situ, kita tidak akan melakukan dosa lagi hadirin. Maka ini hadirin betapa luar biasanya masalah ibadah sholat tadi. Maka itulah hadirin, ya, saya pesan kepada hadirin sekalian, anak-anak kita ini terutama anak-anak kita yang masih remaja, ya, jangan sampai ninggalin sholat dari kecil hadirin, dari kecil, dari dia umur balita ibaratnya dia umur 4 tahun terus kita didik dia buat sholat tadi. Sebab itulah kacamata bagi kita.
Dan dia juga akan menyelamatkan kita juga, hadirin. Ya, di situ, hadirin. Kita misalkan kita dosa kita banyak, hadirin. Kita pernah ninggalin sholat, kita pernah nggak sholat berjamaah. Udahlah, kalau kita sebatas kita lupa. Apakah kita meninggalkan sholat, kita ibaratnya nih, hadirin, kita ganti, hadirin. Sholat itu kita ganti, hadirin. Nah di sini, hadirin, nggak peduli engkau aliran apa, yang penting kau sholat. Tuh coba bayangin, hadirin. Itulah dia betapa luar biasanya. Mau dia orang salaf, mau dia orang ahlus sunnah, dia tetap kalau dia sholat, dia ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dijanjikan oleh Allah masuk surga, hadirin. Maka itulah, hadirin, kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah pada kita, Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan juga kita kebaikan-kebaikan untuk hidup kita, hadirin. Para hadirin, saya rasa ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan isi khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan taufik dan hidayahnya. Allah mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita, dipanjangkan umur kita, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'ina wa man tabi'i ihsanin ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli jami'a awlatil muslimin wansuril islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikal kuffar wal musyrikin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkuru adhima yadhkurkum wa ad'uhu yastajib lakum. Wa la dzikrullahi ta'ala akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.